Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hasolan nasa syuba wa qabaila liya'rafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar, al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah yaumal qiyamah fastaftihu wa yaqulul khazinu man anta fa aqulu Muhammad wa yaqulu bika umirtu la aftaha li ahadin qablaka. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita bersolawat kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan semoga rahmat dan salam selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan kita, penghulu umat, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghujani rahmat dan salam kepada kita semua, khususnya lasiman yang ada di majelis ini, yang ada di mahfalah ini, dan juga umumnya kepada kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Semoga kita semua dicintai Allah, disayangi Allah, dan dirahmati Allah, dan dijadikan hambanya yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mana kita hidup di dunia ini adalah tidak hidup semena-mena. Jadi kita punya Allah, kita punya yang mengatur, kita punya yang disembah, dan tentu kita diatur oleh yang maha pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Raja Rabbul Alamin, Raja semua alam ini. Tentu semua raja adalah punya punya peraturan. Begitu juga Allah Jalla Jalaluh. Kita menghambakan diri, kita mengabdi, kita beribadah kepada Allah, tentu kita harus mengenal Allah. Ya tentu kita mengenal Allah tidak seperti mengenal presiden, tidak seperti mengenal gubernur, tidak seperti mengenal menteri, tidak seperti mengenal bupati, dan seterusnya. Karena Allah dikenal oleh kita dengan sifat-sifatnya yang telah masyhur diatur oleh ulama kita, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur al-Maturidi, yang mana yang telah kemarin kita
ajarkan, yaitu adalah sifat 20. Jadi sifat 20 ini adalah ilmu tauhid untuk kita mengenal dengan Allah. Yang mana sifat 20 ini wajibnya 20, mustahilnya 20, wenangnya 1. Jadi 41 sifat. Terus mustahilnya 20 di Allah. Wajibnya 20, mustahilnya 20. Jadi 41 ya. Dengan sifat wenang di Allah. Terus wajib di Rasul, mustahil di Rasul, 44 di 8. Wajibnya 4, mustahilnya 4, dan wenangnya 1. Jadi jumlahnya 50 aqaid, yang mana 50 aqaid ini dikumpulkan di lafaz la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini kita harus mengenal yang 50 aqaid ini. Jadi kalau kita tidak mengenal yang 50 aqaid ini, berarti kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah belum sempurna. Jadi mau tidak mau kita harus bisa, kita harus tahu, dan kita harus mengerti yang 50 aqaid ini. Kemarin kita sudah 5 sifat ya. Pertama, sifat wajibnya di Allah itu adalah wujud. Wujud itu adalah wajib adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dalilnya atau tandanya adalah adanya dunia ini. Ya ada, tidak ada dunia ini tetap Allah ada. Kedua, kidam. Ketiga, bako. Kidam, bako, muhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyat. 6 ya, wahdaniyat. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsihi. Itu yang 5, semoga kita sudah hafal. Yang kemarin, sekarang kita tambah 5 lagi. Jadi jangan banyak-banyak supaya kita cepat dan gampang atau ringan untuk menghafal dan mempelajarinya. Yang keenam adalah wahdaniyat. Wahdaniyat itu adalah wajib Allah itu adalah satu. Jadi Allah itu satu. Ketujuh, kudrat. Kudrat itu adalah Allah kuasa. Allah menciptakan, mengadakan apapun, menjadikan apapun. Allah itu bisa dan kuasa. Dan kedelapan, iradat. Iradat itu adalah maha kersa Allah. Jadi Allah tidak dipaksa. Tidak dipaksa, tidak disuruh-suruh. Jadi menurut kehendaknya sendiri. Kesembilan, ilmu. Ilmu itu adalah Allah maha tahu. Apapun, dimanapun, kapanpun, siapapun, Allah mengetahuinya. Jadi sejauh-jauhnya atau setertutup-tertutupnya atau serahasia-rahasianya, itu adalah bagi Allah tidak rahasia. Allah maha tahu. Dan sifat yang ke-10 yaitu adalah hayat. Allah itu adalah maha hidup. Allah tidak mati. Jadi kalau dinadomkan ya sama anak-anak ya, suka rame-rame di masjid-masjid. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu ta'ala binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Jadi sampai situ aja. Jadi hafalkan, tulis, kita hafalkan. Wujud, qidam, baqo,
muhalafatu lil hawadisi qiyamuhu ta'ala binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat. Nanti kita disambung lagi di waktu yang akan datang. Jadi yang 50 aqaid ini kita harus tahu dan harus mengerti supaya kalimah tauhid kita benar-benar berisi, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tidak hampa dan tidak kosong. Sekarang tadi Al-Fakir membacakan satu hadis. Ati babal jannah yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, aku datang ke pintu surga nanti di yaumal qiyamah. Fastaftihu, aku minta dibukakan pintu surga. Terus malaikat Ridwan bertanya, man anta? Siapa anda? Fa'akulu, maka kata Nabi, Muhammadun, aku adalah Muhammad. Fayakulu, terus berkata lagi malaikat penunggu pintu surga itu, bika umirtu la aftaha li ahadin qablaka. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan membukakan pintu ini sebelum Anda datang membukanya. Jadi surga ini, pintu surga ini tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang diperintahkan kepada penunggu surga yaitu malaikat Ridwan, sebelum dibuka atau dimasuki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama yang masuk ke surga itu adalah Nabi kita, Nabi besar Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu, ayo kita cintai, kita jaga Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintai kita dengan membaca sholawat. Cintai dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melaksanakan syariat, melaksanakan perintah Nabi kita, Nabi Muhammad, itu adalah suatu wujud cinta kita kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengatakan cinta, tapi kita tidak melaksanakan syariatnya, itu adalah omong kosong. Jadi kalau kita cinta terhadap Nabi kita, berarti laksanakan apa yang diperintahkan Nabi kita. Ya, contohnya gini aja. Kita cinta kepada seorang perempuan. Tentu apa yang diminta oleh perempuan itu tentu kita laksanakan. Itu baru cinta. Tapi kalau misalkan perempuan yang kita cintai, misalkan, terus dia meminta, kita tidak kabulkan, itu bohong, berarti hanya omong kosong saja. Jadi, oleh karena itu, mari kita laksanakan, mari kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita. Tentu adalah aturan Islam, dan termasuk kita menjaga kehormatan, menjaga marwah. Apalagi sekarang musim ramai orang yang mengaku duriyah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita harus jaga. Jangan sampai nasab Rasulullah diacak-acak. Jangan sampai kesucian nasab Rasulullah dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana Imam Malik telah bersabda, manin tasaba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi haq yushhar wa yudrab dorban wajian. Apabila ada orang yang mengaku dzurriyyah Nabi tapi ternyata dia bukan, maka publikan, maka kasih tahu, umumkan kepada orang banyak. Mereka adalah pencantol nasab Nabi,
yang mengkotori kesucian marwah Rasulullah, dan wa yudrob, pukulah mereka dengan pukulan yang menyakitkan. Itulah yang dikatakan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Dia oleh karena itu hanya sekian yang Al-Fakir jelaskan, yang Al-Fakir katakan. Sekali lagi, sifat yang 20 yang jumlahnya sampai 50 aqwaid ini kita harus bisa, kita harus tahu, kita harus mengetahui, dan kita harus hafal supaya kalimat tauhid kita benar-benar berisi. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Sebelum kita bisa, sebelum kita mengetahui sifat yang 50 aqwaid ini, maka kita berdosa. Selama kita belum bisa, maka kita terus-terusan berdosa. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum, mohon maaf atas salah khilaf dan keliru. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.